Halo netizen, ini adalah Suzuki R3 facelift. Nah, di bulan Juni 2022 ini, Suzuki Indonesia meluncurkan R3 versi facelift ya, yang meluncur lebih dulu di India. Dan yang menjadi highlights di versi facelift ini adalah sistem mild hybrid Suzuki ya, yaitu Suzuki SHVS, yang sekarang kembali lagi ke R3, karena sebelumnya udah ada ya di R3 diesel yang dulu sempat diimpor dari India. Sekarang dia hadir dengan mesin bensin dan teknologi mild hybrid, jadi makin irit lagi ini ya. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT MT Haryono. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu. Dan kebetulan ini adalah yang varian Suzuki Sport ya, jadi tipe R3 yang paling tinggi. Untuk kuncinya masih sama, dia keyless seperti ini dengan tombol lock dan unlock. Cuma yang baru untuk yang ada fitur hybridnya, dia belakangnya tuh ada aksen birunya gini ya dengan logo Suzuki. Dan dengan smart key ini juga sepaket dengan keyless entry, jadi cukup klik tombol ini aja untuk kunci. Dan yang baru juga sudah ada auto folding mirror, dan dia akan ngebuka kalau kita menyalakan mesin ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, dan sekarang interiornya itu jadi makin pas gitu ya untuk yang tipe Suzuki Sport ini, karena di judulnya Sport ya, Suzuki Sport, dia interiornya hitam dengan jahitan warna merah. Nggak cuma di jok, di setir juga. Dan panel-panel dashboard yang tadinya wood panel kayak di tipe GX sekarang berubah menjadi karbon seperti ini. Dan yang tipe GX pun ganti tema wood panel ya. Untuk pengaturan joknya tetap sama, jadi tetap ada height adjuster, recline, dan ada sliding juga. Dan kalau kita masuk, ini juga speedometernya baru ya. Oke, untuk nyalainnya juga gampang, cukup kita injak rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, mulus sekali. Yuk, langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Suzuki R3 Sport facelift yang tahun 2022 ini ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, dengan penambahan material karbon ala-ala di dashboard, terus jahitan merah di setir dan jok, kelihatannya jadi makin sporty lagi ya sih R3 Suzuki Sport ini. Dan kalau kita lihat setirnya, bentuknya masih sama, cuma ornamen di bagian bawahnya itu berbeda, karena tadinya dia wood panel yang kelihatan palsu banget, sekarang menjadi silver seperti layaknya setirnya XL7 gitu. Dan jahitan di setirnya ada jahitan merahnya. Untuk pengaturan, dia tilt tapi belum teleskopik. Dan di sebelah kiri tetap ada tombol pengaturan audio kayak biasanya buat ganti track, volume, mute. Di bawahnya juga ada tombol buat angkat tutup telepon dan sambungan Bluetooth. Di tengah tetap ada klakson dan airbag pengemudi. Cuma yang baru sekarang ada cruise control. Akhirnya ya, setelah sekian lama R3 generasi kedua ini meluncur, sekarang dia punya fitur cruise control, jadi nggak kalah seperti LMPV sebelah ya. Dia nggak ada pedal shift kayak di R3 facelift India karena transmisinya nggak berubah, tapi di belakang sini ada tuas lampu yang baru karena dia sudah auto headlights, dan ada switch buat fog lamp depannya. Tetap ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga baru nih, jadi kalau R3 kan tadi semua tipe kan MID-nya gimbot gitu ya, kayak R3 yang lama. Sekarang untuk yang tipe GX dan tipe Suzuki Sport ini, dia punya MID baru yang di tengahnya tuh layar LCD berwarna, mirip seperti di XL7. Di sebelah kiri juga ada tachometer dan temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk informasi ini jauh lebih lengkap dibandingin si XL7 ya, karena dia punya display yang beda gitu. Contohnya di sini tetap sama sih, ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan grafik konsumsi BBM semenjak beberapa saat terakhir. Ada kecepatan rata-rata juga, waktu berkendara, ada idle stop time juga, jam analog, terus ada kayak G-force meter gitu ya, atau motion sensor ke depan, ke belakang, kiri kanan. Ada torque and power meter, ada axle dan brake meter, jadi berapa banyak kita nginjak pedal gas dan pedal rem. Nah, yang baru adalah di bagian sini, jadi dia ada display engine, motor, dan baterai ya. Jadi ada display untuk kemana powernya itu lagi mentenagai si roda ya gitu. Jadi kan dia punya fitur mild hybrid yang terbaru, jadinya ada grafik untuk menunjukkan kemana power itu lagi
ngirim tenaga gitu. Kadang kalau lagi jalan pelan atau kayak lagi baru mulai jalan, ada panah ke motor, engine, terus ke kedua roda depan. Terus kalau kita lagi ngelepas gas, ada panah ke baterai, tandanya dia lagi ngecas si baterai yang ada di kolong jok penumpang depan. Dan kalau misalnya kita lagi di layar blank tadi, dia tetap ada pengaturan yang banyak ya, kayak contohnya distance unitnya mau kilometer atau miles, fuel consumption meternya mau kilometer per liter, liter per 100 atau miles per gallon. Bahasa ini juga banyak banget, cuma nggak ada bahasa Indonesia. Fuel reset time, temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit, dan ini juga gabung ke si climate controlnya ya. Sensor parkir, pengaturan jam, setting door lock, setting lampu, triple turn signalnya bisa dimatiin atau enggak. Terus yang baru juga di versi facelift ini adalah guide me light atau follow me home lah ya. Ada fitur anti theft juga atau alarmnya, dan sistem AC ini juga bisa diatur mau standar, eco atau comfort. Jadi ini berguna juga ketika sistem idling stopnya itu lagi bekerja dan AC akan ngurang kan pasti dinginnya, dan kita bisa atur mau eco atau mau comfort. Display item, gambar mobilnya juga bisa diganti-ganti warna, display kalender, format kalender, fuel eco history, motion history, idling display, idling warning, pedal operation display, dan regenerative braking display. Dan balik ke settingan pabrik. Jadi overall ini informasinya makin lengkap, makin canggih, dan makin kelihatan mahal gitu dibandingin R3 yang pre-facelift. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC, tetap sama ya, bisa dibuka tutup gini, dan ada panel karbon baru yang kalau kelihatan seperti ini ya, lebih detailnya cukup oke, kelihatan mahal gitu ya, walaupun bukan karbon fiber asli. Di bagian sini tombolnya jadi rame ya untuk yang varian Suzuki Sport ini, karena ada idling stop off-nya, sensor parkir, tetap ada traction control dan stability control, dan ada DRL yang bisa di on off lewat tombol di sini. Di bagian bawah ada laci kecil, untuk pedal dia masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim full hitam, nggak ada soft touch kecuali di bagian sini yang ada lapisan fabric kayak di jok. Handle pintu chrome, switch power window dan power mirror ada di sini. Ada central locking dan ada auto up down power window yang sudah ada anti jepitnya juga. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, cuma sayangnya di versi facelift ini belum ada tweeter. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang masih nggak ada cerminnya. Spion tengah juga masih belum ada dimmernya, baik auto ataupun manual dimming biasa gitu ya, kayak Ignis gitu. Murah gitu, nggak nyampe 100.000. Dan ada lampu kabinnya masih bohlam juga. Sun visor kiri ada cerminnya, cuma nggak ada penutup atau nggak ada lampu. Nggak ada gantungan juga di sini, cuma grab handle biasa. Seatbelt juga belum bisa naik turun. Headrest bisa turun naik turun, dan di tengah head unit masih sama. Jadi semenjak R3 improvement yang 2020 ya kalau nggak salah, dia jadi head unit Android seperti ini yang lengkap dengan Bluetooth, ada USB juga, dan lumayan lengkap fiturnya. Cuma emang nggak ada slot CD dan sudah lengkap dengan kamera mundur juga. Terus di panel tengah sini yang tadinya panel kayu sekarang berubah menjadi karbon. Ada switch hazard, terus ada indikator alarm. AC tetap sama, single zone automatic climate control, yang dia ada mode auto ya. Jadi dia bisa menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih. Paling dingin 17,5 derajat, paling panasnya 32,5 derajat, lengkap dengan heater. Jadi full climate control ya. Ada fan speed juga di sebelah kiri, di fogger belakang, di fogger depan. Arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga off. Terus ada mode AC dan sirkulasi udara. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, ada USB dan auxiliary port, ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada cup holder dengan ventilasi AC kayak yang versi pre-facelift. Untuk transmisi seperti ini, jadi tuas transmisinya masih sama ya, dan transmisi sendiri nggak berubah kayak di R3 versi India yang menjadi transmisi 6 percepatan. Dia tetap 4 percepatan kayak yang versi pre-facelift. Ada drive, ada switch overdrive juga 2, dan low gear. Tetap ada transmisi manual 5 percepatan juga. Di belakang sini ada parking brake, ada power outlet. Untuk glove box tetap sama, dan ada airbag penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki R3 Sport Facelift 2022. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang.
Oke, sekarang kita pindah ke baris keduanya ya, dan kita geser mobil dulu karena tadi hujan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah posisi di belakang posisi pengendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan di sini masih ada 5 jari untuk legroom. Jadi masih lumayan lega dan ruang kaki juga lega, ruang telapak kaki ya. Tuh, masih lega banget. Dan untuk yang sebelah kiri mungkin nggak begitu lega ya, karena di bagian bawah sini ada baterai untuk sistem mild hybridnya tadi. Ini kalau misalnya karpet gue pindahin. Nah, di sini baterai untuk sistem mild hybrid dari mobil ini. Jadi dia posisinya kayak amplifier gitu ya. Mirip kayak di XL7FF kan ada prosesor audio. Nah, kalau di sini malah baterai lithium ion. Di bagian bawah sini atau di belakang jok depan ya, maksud gue, ada seat back pocket. Di belakang sini juga tetap ada AC double blower dengan 3 fan speed dan 4 ventilasi. Ada grab handle di bagian kiri dan kanan. Terus di bagian tengah sini ada satu buah lampu kabin yang masih bohlam. Untuk jok tengah ini juga baru, motif tengahnya, tapi untuk bahannya tetap kain dan ada jahitan merah untuk yang versi Suzuki Sport ini. Ada armrest yang akhirnya kembali lagi setelah vakum dari awal keluar, dia balik lagi di tahun 2020. Terus ada Isofix juga untuk kursi bayi di kiri dan kanan. Seatbelt 3 titik semua kecuali seatbelt tengahnya yang masih 2 titik kayak di pesawat gini. Jadi gua nggak nyaranin untuk orang duduk di tengah. Dan di bagian door trim belakang dia full plastik, cuma di bagian sini ada fabriknya sedikit buat naruh tangan. Handle pintu chrome, switch power window ada di sini dan turunnya lumayan habis. Di bagian bawah juga ada door pocket sama speaker ya. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Sekarang kita pindah ke kabin baris ketiga. Nah, untuk masuk ke kabin baris ketiga juga gampang. Jadi di bagian sini ada satu buah tuas yang dia bisa ngelipet atau ngemajuin jok baris keduanya. Dan kita tinggal masuk aja. Dan ini bisa dimundurin. Kalau dimundurin paling full ini bisa mentok banget, cuma ya orang baris ketiga jadi kesempitan ya. Jadi kalau mau diubah tuh tinggal pakai tuas yang di sini. Dan untuk ruangan juga lebih oke dibandingin R3 generasi pertama ya. Dan untuk headroom juga masih lumayan lega. Ini posisi gue, tinggi gue 170 cm, masih ada sekitar 1 jari. Jadi masih not bad. Ada input top tether buat jok bayi di belakang. Dan untuk jok baris ketiga sendiri beda sama jok baris depannya ya. Dia nggak ada jahitan merah, tapi fabriknya ini punya motif yang baru. Dan ini adalah posisi paling rebah, ini posisi paling tegak. Lumayan beda ya, tergantung barang-barang yang mau kita muat di bagasi. Dan dia bisa dilipat seperti ini atau bisa direbahin juga. Headrest adjustable 2 titik dan seatbeltnya adjustable juga 3 titik. Jadi nggak seatbelt yang atur-atur manual kayak di tengah gitu ya. Sayangnya di versi facelift ini belum ada power outlet kayak di XL7. Ada cup holder juga di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Serta untuk grab handle baris ketiga ini beda bentuk ya. Kalau yang depan kan dia modelnya foldable, di sini modelnya yang fixed grab handle seperti ini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dalamnya dari Suzuki R3 facelift yang varian Suzuki Sport ini. Yuk sekarang kita lipat jok baris kedua ini dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Suzuki R3 Sport Hybrid Facelift 2022. Nah, untuk mesin dia tetap sama seperti yang versi pre-facelift ya, yaitu mesin K15B 1500 cc 4 silinder naturally aspirated. Di sini gue bilang masih sama karena untuk R3 facelift versi India dia tuh sebetulnya beda mesin ya. Jadi K15C. Jadi dia punya dual injektor yang tenaganya mengurang, tapi kehematannya jauh lebih irit ya. Karena dia juga punya dual injektor. Di sini tetap single injektor kayak biasa dan ada teknologi variable valve timing juga. Untuk tenaga tetap sama ya, sekitar 104 PS dan torsi tetap 138an Nm. Pilihan transmisi juga tetap sama, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan ke roda depan. Cuma yang baru ya tadi ada sistem mild hybrid dengan baterai 6 ampere hour 12 volt di kolong jok depan. Untuk ruang mesin so far masih sama ya kelihatannya. Jadi nggak begitu banyak perbedaan. Cuma yang beda adalah di bagian sini. Jadi ada satu buah kabel tuh, ada kabel yang ngarah ke
belakang atau ke arah kabin, dan ada stiker ini. Jadi dia menandakan di mobil ini tuh ada dua baterai ya, baterai lead acid untuk baterai utamanya, dan by the way ini juga baterai lebih gede ya, dia 42 ampere hour, dan dia sudah buat disesuaikan untuk mobil yang ada stop startnya. Sama ada satu lagi baterai lithium ion yang posisinya ada di bawah jok penumpang depan. Jadi dia punya dua jenis baterai untuk sistem mild hybridnya tadi. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Suzuki R3 facelift yang varian sport ini justru nggak banyak berbeda ya. Jadi kalau kita lihat tuh ya mirip banget bahkan. Jadi kalau yang tipe GX itu dia punya grill yang berbeda, tapi untuk yang tipe sport dia masih punya grill mesh kayak yang lama. Lampu pun juga sama, masih full bohlam. Udah proyektor di low beam, high beamnya reflektor, sen juga masih bohlam. Di bawah tetap ada DRL dan fog lamp halogen ya. Ada body kit untuk yang varian sport. Lanjut ke samping, nah ini velgnya beda nih, jadi dia pakai velg yang kayak di R3 India, yang versi facelift ya. Jadi mirip seperti R3 yang awal-awal banget, tapi dibikin two-tone polish. Ukuran ban tetap sama, 185 65R15, rem depan disc brake, rem belakang masih tromol, dan lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Tetap ada emblem VVT di samping, ada spion dengan lampu sein LED, ada side skirt juga dengan emboss logo ya, lebih tepatnya logo Suzuki Sport di belakang. Antena baru, jadi antena short pole lebih pendek itu, tapi mountingnya tetap di depan. Untuk yang warna putih ini udah blackout pilar, karena yang hitam belum. Handle depan belakang chrome, dan bagian belakangnya juga nggak banyak beda, jadi cuma beda garnish di tengah sini ada yang ada garis chrome-nya. Lampu tetap sama, ada lampu LED bar untuk lampu senja, lampu remnya tetap LED titik, lampu sen, lampu mundur tetap bohlam. Di belakang ada emblem Suzuki Sport dan ada emblem R3 Hybrid. Di bagian bawah juga ada body kit dengan aksen diffuser, sensor parkir 2 titik dengan reflektor, dan di kaca ada wiper sama defogger, sama ada high mode stop lamp plus spoiler. Untuk bagasi masih dikunci, kita buka dulu. Jadi kalau di R3 itu kan ketika kita unlock pertama kali dia cuma pintu pengemudi dong yang kebuka, nggak langsung semua pintu. Nah untuk bagasi ini masih sama seperti yang versi pre-facelift ya, jadi nggak berubah sama sekali. Dia masih memiliki bagasi yang lumayan lega dan pastinya jauh lebih lega dibandingin yang versi pertama ya, R3 generasi pertama dulu kan kecil banget. Dan pelipatan joknya masih sama juga ya, bisa dilipat 50-50, dan untuk jok baris keduanya 60-40. Dan di bagian bawah bagasi juga ada tempat penyimpanan seperti ini. Yang ini lantainya juga bisa diturunin ke bawah, karena kalau di posisi atas gini kadang suka goyang-goyang kalau lewat jalan yang nggak rata ya. Di sebelah kanan juga ada tempat untuk toolkit sama dongkrak. Jadi overall bagasi masih sama. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk review dari Suzuki R3 facelift varian Suzuki Sport. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT MT Haryono. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.